Hola. Oke, ketemu lagi di channel saya hari ini. Itu kita akan coba apa ya? Out of topic ya, bukan Unity. Cuman ini bagi kalian yang bertanya-tanya nih, apa emang worth it itu sekarang bikin YouTube? Karena kan YouTube sekarang algoritmanya itu kacau deh ya kayaknya. Karena kalau kita lihat nih di YouTube, misal kita ke studio YouTube ya, kalau misalkan kita cek nih sorry, kalau misalkan kita cek ke studio YouTube terus monetize. Nah, jadi di sini ada ketentuan baru dari YouTube nih, Januari 2021, tepatnya 24 Januari. Di sini tuh ada ketentuan baru, what count as public watch hour itu adalah only valid watch hour from currently public video count. Jadi cuman video-video yang baru aja yang per tanggal 24 itu gitu yang akan yang eligible untuk dimonetize gitu ya. Jadi saya baru dua, sebetulnya sebelumnya saya ada beberapa video yang udah bahkan 4000 view-nya gitu. Tapi dengan ketentuan baru ini jadi balik lagi kayak ke nol gitu. Tapi tujuan buat bikin YouTube itu bukan untuk AdSense sebetulnya sih. Ini portofolio gitu, di masa depan ini bakal jadi portofolio. Mungkin nanti platformnya ganti, tapi kalau YouTube saya rasa 10 atau 15 tahun ke depan kayaknya belum ada kompetitornya gitu. Jadi bikin YouTube itu sebetulnya apapun pekerjaan kalian, atau mungkin kalian masih SMP atau pelajar, it's okay bikin YouTube gitu, karena itu buat portofolio. Artinya apa yang kamu kerjakan nanti mungkin kalau misalkan cari kerja atau mungkin klien butuh portofolio, dia bisa lihat YouTube kita gitu. Jadi sebetulnya saya juga buat channel YouTube harusnya setahun apa 2 tahun yang lalu gitu, karena saya mulai coba bisnis tuh setahun 2 tahun yang lalu. Tapi nggak ada salahnya untuk telat gitu ya, nggak ada salahnya untuk telat setahun 2 tahun, nggak apa-apa, yang penting kita mulai gitu. Videonya mungkin bisa 1 video seminggu sekali, atau kalau punya waktu bikin video tiap hari tapi editnya mungkin di akhir pekan gitu. It's okay, nggak masalah. Nah, kemarin ada yang tanya nih, ini hubungannya dengan membuat YouTube gitu ya, gimana sih cara nge-recordnya gitu, apa sih software yang dipakai. Sebetulnya software tuh banyak gitu ya. Saya ada 2. Satu itu namanya FreeCam nih, FreeCam yang sedang saya pakai. Terus satu lagi yang lebih pro ya, lebih profesional tuh bisa pakai OBS. OBS itu apa sih? OBS itu adalah kayak screen recorder sekaligus screen recorder, terus video recorder, terus webcam recorder, any kind of resource that you can have on your PC itu bisa di-record gitu ya. Jadi kalau kita lihat di websitenya sendiri, dia ada support buat Windows, support buat Apple, sama support buat Linux bahkan. Jadi ini tuh open source, gratis, open broadcaster software, ini gratis. Tapi ada masalah ketika saya coba install. Saya udah download nih OBS. Oke, waktu pertama kali saya coba install OBS gitu ya, OBS itu blank kayak gini. Jadi saya pilih display capture. Display capture itu apa ya? Display capture itu ini display. Jadi desktop kita itu adalah display capture kita gitu ya. Nah, waktu saya install ternyata langsung blank gitu. Nah, permasalahannya itu umumnya kalau di laptop ya, kalau di PC enggak ya kayaknya ya. Di laptop itu pakai 2 sistem display kan. Satu display dari onboard VGA,
biasanya Intel, dan satu lagi display dari VGA yang biasanya VGA yang kita punya gitu ya. Jadi satu onboard display dari Intel, satu lagi display bawaan dari VGA kita. Nah, biasanya yang dipakai pertama atau yang dipakai sebagai priority itu di laptop maksud saya, itu adalah yang onboard, yang pakainya Intel. Untuk itu kita harus setting nih. Setting, masuk ke type aja setting. Setelah dapat setting, kita baru ke saya tunjukin dulu ya. Saya tunjukin dari awal. Jadi masuk ke setting. Setelah masuk ke setting, oke, enggak remote. Baru cari graphic. Nah, di sini ada graphic setting. Masuk ke sini, ini classic app, terus browse. Browse di mana OBS itu di-install. Biasanya tuh di C, program file, OBS Studio, bin, and 64 bit. Di situ ada oke. Setelah itu pergi ke OBS-nya, terus option. Nah, ini ada dua nih. Ini kan tadi yang saya bilang kan. Jadi display laptop umumnya itu ada dua. Power saving GPU bawaannya ya, yaitu Intel HD Graphic 4000 sama High Performance GPU. Saya pakainya Nvidia GeForce GT 740, ini versi lama sih. Nah, kita tuh harusnya masuk ke yang ini nih, Intel HD. Jadi ini power saving. Oke, kita klik itu power saving, baru save. Nah, baru kita balik lagi ke OBS kita. Ini masih blank. Kok tetap masih blank? Kita close dulu. Setelah itu masuk lagi ke OBS. Nah, langsung selesai. Jadi errornya cuma gara-gara itu. Ingat ya, jadi cuman merubah display kita dari GPU bawaan atau GPU yang power performance GPU gitu. Jadi ada dua kalau laptop ya biasanya. Kalau di PC umumnya sih, kalau motherboardnya nggak ada onboard GPU, biasanya mereka langsung yang GPU yang mereka punya gitu ya. Oke, ada pertanyaan kayak gini, aduh OBS tuh nggak user friendly, UI-nya ribet, cara pakainya ribet gitu ya. Ada nggak sih aplikasi lain yang user friendly gitu? Ya sih, OBS ini agak emang ribet gitu ya. Cuman kalau kalian punya waktu, pelajari seminggu, kalian udah bisa pakai lah dengan lancar, dengan bahkan ini menurut saya itu salah satu aplikasi yang gratis open source terbaik gitu. Mereka update terus. Biasanya open source itu nggak begitu lebih baik daripada paid service program gitu ya, tapi ini even better than some of the paid software gitu ya. Jadi kalau kalian punya waktu untuk belajar seminggu pasti bisa lah. Tapi kalau kalian punya budget, dulu saya pernah punya ini nih, namanya nih ice cream screen recorder. Ini keren sih, ini keren banget, lumayan gitu ya. Bukan lumayan, keren. Kalian bisa beli dengan harga $29 atau sekitar $30. Sekali bayar sudah bisa pakai ini, jadi dia bisa support untuk video outputnya banyak nih, ada AV, MP4, MOV, H26, MPEG gitu ya, banyak banget. Terus di sini juga kalian ada bisa convert recorder video, schedule screen recording, add your own watermark, bisa pakai watermark nih, turn off countdown before recording, lifetime license. Ini buat dua, jadi kalian bisa pakai satu software untuk dua license gitu ya. Itu sih. Jadi kalau kalian punya budget khusus bisa pakai ini. Tapi kalau pemula saya saranin sih pakainya ya ini sih, OBS ya. OBS pelajari seminggu pasti bisa. Nah, kalau yang lainnya kalian bisa baca-baca banyak forum yang bisa jadi panduannya buat kalian. Ada banyak lah di sini, ada di Jalan Tikus, ada di browser yang lain gitu ya, bisa kalian coba. Nah,
atau yang mungkin yang sederhana bisa coba yang tadi saya pakai itu adalah ini dia, Freecam tuh simple banget. Waduh, UI-nya simple banget. Itu aja paling guys untuk hari ini. Pesannya satu, bikin YouTube itu bukan tujuannya buat AdSense, tapi buat portofolio kita. Jadi walaupun nggak dapet AdSense atau duit dari AdSense, kalian bisa dapat duit dari yang lain gitu. Itu aja, thank you for watching, bye, see you on the next video.